negatif. Ya, kalau mau nyenggol yang positif dong. Kalau bisa bikin video yang menyejukkan hati, saling menutupi aib tuh, gue minta tuh, saling menutupi aib. Dengar gak teman-teman? Saling menutupi aib, saling menutupi aib, saling menutupi aib. Ya, jangan umbar-umbar aib, terutama masa lalu papi. Please, papi mohon. Gua sampai please loh. Please, papi mohon. Jangan bikin video model begini. Tuh, model yang gini nih. Dia pernah bikin video lah pokoknya deh. Menyudutkan gue itu loh yang sama si Angga sama Ruben. Please. Papi mohon jangan bikin video model begini. Kasihan Bang Ipul gak masuk TV ya, doain aja. Masuk TV gak masalah buat Bang Ipul. Yang penting Bang Ipul jangan difitnah, jangan dijelek-jelekin. Kita semua itu pendosa mami. Aku udah ingetin. Please, papi mohon. Jangan bikin video model begini. Kita semua itu pendosa mami. Kalau kita tutup rapat aib orang, insya Allah akan tutup rapat aib kita. Ingat Momi, itu penyanyi terkenal dangdut Indonesia. Harus jaga image biar awet di dunia entertain dan jadi contoh junior-juniornya. Sehat dan sukses selalu. Dia baca doang guys, dia nggak balas tapi dia baca doang. Ting 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 ting. Bang Ipul pengen diundang podcast ya? Enggak juga sih. Gue mau diundang di podcast, mau nggak diundang di podcast nggak ada masalah. Yang penting jangan fitnah gue. Gue pengen hidup tenang. Gue udah ngingetin dia, sampai gue jaga nih tulisan ini, gue jaga jangan sampai dia ngambek, karena gue tahu dia harus benar-benar halus banget nyampeinnya. Mesti nggak dengarnya iya. Kalau lo bilang settingan, ya ini mungkin settingan Tuhan supaya dia si Dewi Persik ini nggak lagi menggubris gue. Gak usah nyebut nama gue, gak usah nyentuh-nyentuh, nyentil-nyentil yang ada hubungannya dengan gue. Udah, please. Kalau bisa lagi jangan nyentil-nyentil orang lain lagi. Kalau ada masalah sama orang lain, japri. Japri lebih baik. Japri itu lebih baik. Jalur pribadi itu lebih baik. Jangan melibatkan orang lain yang gak berdosa seperti netizen ini. Ikut-ikutan dosa juga kalau kita salah, jangan. Gue kenapa menjelaskan di sini? Karena lu udah jelekin gue melibatkan netizen, melibatkan medsos. Ya gue balas lagi dengan medsos. Padahal gue udah kasih nasihat di sini, japri. Kalau nggak demen, japri dong. Yang gue nasihatin lu di soal Pak RT, japri. Papi, jangan ikut campur di urusan aku ya. Papi mendingan urusin aja diri sendiri biar orang lain percaya. Jangan di medsos. Medsos orang nggak dosa, nggak tahu apa-apa, gara-gara ngefans sama Mami, gara-gara Dewi Persik, jadi ikut-ikutan juga menghujat orang. Jangan, itu pun belum tentu bener. Intinya jangan ikut campur urusan orang, betul. Gua nggak pernah ikut campur urusan dia. Gua hanya ditanya sama wartawan bagaimana tentang Dewi Persik sama si Pak RT. Itu gua ditanya, bukan mencampuri. Ya gua jawab, ya Dewi yang salah. Gua kasih nasihat. Kecuali gua tiba-tiba live, hei Dewi Persik lo, lo salah lo. Gua salah. Orang wartawan nanya, datang ke PN, itu pun gue menasehati, bukan ikut campur. Kenapa gue yang diambil
diambil pernyataannya, karena orang tahu Dewi Persik itu pernah nikah dengan Saipul Jamil. Tanggapannya bagaimana? Sama lah, kalau lu ketemu wartawan disuruh nanggapin tentang kasus kita ini berdua, ditanya lu jawab nggak? Kalau lu tahu pasti jawab. Tapi kalau bisa jawab yang seadil-adilnya, yang sebenar-benarnya. Nah, gue cuma ngomong, ngasih nasihat, bukan ikut campur. Kalian harus bisa membedakan mana ikut campur sama nasihat. Yang gue sampaikan itu adalah nasihat. Kalau dia nggak terima nasihat, cukup bilang, ya, cukup bilang gitu loh. Ya, gue nggak suka dengan nasihat lu. Ya, udah cukup. Jangan lu nantangin gue, lu tunjukin ke masyarakat kalau itu laki-laki normal. Ya udah, gue tunjukin, gue ceritain sebelum nikah sama lu bagaimana, berhubungan apa. Terus sesudah menikah, malam pertama di Jember yang lu bilang katanya ada spray-spray, tapi gue nggak pernah mempertanyakan itu. Ya, walaupun lu dulu pernah menyangkal, lu nggak pernah disentuh sama gue. Akhirnya lu buka suara juga bahwa gue pernah malam pertama sama lu kan. Akhirnya kan lu kejebak kan sama kebohongan lu kan. Kayak jangan bohong. Orang bohong tuh nggak selamat. Manusia hidup itu yang dipegang adalah mulutnya, kejujurannya, itu modal utama. Kita boleh orang miskin, ya, kita boleh orang nggak punya, ya. Tapi kalau modal mulut kita jujur, insya Allah kalian selamat. Kalian selamat. Tapi DP nggak ngakuin urusan dia sama urusan Allah. Yang penting gua nggak nyuruh dia mengaku, tapi gue cuma nyuruh dia bersumpah. Berani nggak dia bersumpah demi Al-Quran? Kalau sebelum kita suami istri, kita pernah melakukan hubungan suami istri di apartemen gua Kemayoran, dan ada anduk putih. Anduk putih yang dia ceritakan tuh di Instagram dia tuh, itu anduk putih itu sebenarnya bukan di Jember, itu di Kemayoran. Itu hasil dari hubungan kita sebelum syah jadi suami istri. Kita menyampaikan begini karena demi meluruskan, ya, biar jelas. Dan setelah kita talak, lu manggil gue lagi jualan di SGC tuh, SGC, gue punya toko di SGC. Tahu nggak SGC? Sentra Grosir Cikarang. Tahu nggak? Pernah dengar nggak lo gue punya toko baju di SGC? Dia pernah ngunjungin juga. Dia pernah ngunjungin toko gue. Ya, dia nelpon gue pakai Asia dulu. Asia masih ada. Asia, handphone Asia. Tahu nggak Asia? Handphone Asia tahu nggak? Handphone tuh SGC Cikarang. Gue punya toko 2. Dia pernah datang sama infotainment. Tahu nggak Asia itu handphonenya Asia, depannya 9 berapa? Dia telepon ke gue malam-malam. Tapi ya menggoda gue dong. Mami kenapa? Bisa nggak kesini? Mana Mi? Apartemen Bellagio. Di mana sih Bellagio? Kan gue nggak tahu. Asia. Iya, saya 2007 kan, bener kan? Kan gue cerai sama Dewi 2009 atau 2008, ya kan? Bisa nggak kesini? Kata gitu. Ya gue nggak enak dong. Sedangkan di situ gue masih nafsu sebenarnya. Kan gue nyerain dia bukan karena apa-apa, karena dia galak. Galak. Datenglah gue. Ya udah, lu tahu dong apartemen kan privasi. Apalagi apartemen milik artis terkenal Indonesia dangdut. Pada waktu itu dia memang benar-benar penyanyi yang lagi hits. Ya udah, alamatnya berapa? Terus papi naik gimana, kan nggak ada akses. Gue lupa tuh naiknya tuh apa dijemput atau gimana. Ya kan dari situ aja kan nggak mungkin orang luar bisa masuk ke apartemen yang private, apartemen nomor 1, bukan nomor 1 sih, terkenal lah di Mega Kuningan itu Bellagio.
Itu udah bukan suami istri. Digodalah Bang Saipul Jamil ini, King Saipul Jamil ini. Adang ding ding ta ding dong, adang ding ding dang ding dong, adang ding ding ta ding dong, adang ding ding ta ding, cie katanya. Siapa yang gak nafsu dengan Dewi Persik yang bohai, yang cantik, goyang gergajinya. Ya kan? Ya gak? Ya gak? Gue digergaji di situ guys. Situ lagi ada anak bayi. Gue nggak usah sebutin namanya. Dan gue merasa berdosa karena dia udah nggak halal sama gue. Berani nggak dia mengakui kejadian itu? Kalau berani dia harus sebut nama gue. Saya berani bersumpah. Misalkan dia nggak mengakui, saya Dewi Muria Agung binti Haji Muhammad Adil tidak pernah melakukan yang seperti diceritakan oleh King Saipul Jamil demi Al-Quran. Ya kan? Berani nggak? Kalau dia nggak berani, jawabannya dia melecot berarti benar. Jangan lo ngeles ke sono ke sini. Kasus 2016 lo angkat, lo angkut, nggak ada hubungan sama lu. 2016 gue udah bukan laki lu, udah lama itu, udah 10 tahun. Demi mencari mencari pembelaan. Ya, dia kemana-mana. Orang pertanyaannya bukan di situ. Sama gue bukan pertanyaannya malam pertama Badar apa enggak. Gue nanyanya sebelum malam pertama, pernah nggak kita melakukan hubungan suami istri di apartemen Kemayoran gue? Dan saksinya adalah anduk putih yang udah gue buang, udah gue cuci. Udah gue cuci tuh, anduk putihnya tuh. Ya, berani nggak bersumpah? Ya Allah, boleh gue habis ya? Gue aus. Gue udah memaafkan, yang penting satu, udah. Ya, di sini bukan masalah menang atau kalah, Mbak Dewi Persik. Ya, bukan masalah menang atau kalah. Akuilah kalau memang itu benar-benar. Kalau salah atau salah. Kalau nggak mau mengakui, udah stop. Jangan lu pajang-pajang lagi video-video yang ada sangkutannya dengan gue dan tidak ada sangkut pautnya dengan lu. Buang. Itu aja. Artinya dengan seperti itu ya lu udah mengakui kekalahan. Gitu. Gak perlu lu bilang gue kalah, gak usah. Udah cukup lu begitu aja. Lu gak usah nyenggol gue lagi. Kalau bisa jangan nyenggol artis-artis yang lain lagi. Takutnya nanti lu ketemu sama orang yang lebih parah dari gue. Takutnya. Sayang 21 tahun. 21 tahun menjadi penyanyi dangdut cantik, fenomenal. Ya. Walaupun sekarang udah banyak saingannya, tapi Dewi Persik tetap Dewi Persik. Ya. Penyanyi lain tetap penyanyi lain. Ya. Tergantung selera. Kalau yang suka dengan gergajian, silakan Anda pilih Dewi Persik. Kalau yang suka dengan soleh-solehan, pilih Lesti Kejora. Ya, kalau pengen siapa, silakan sesuai dengan selera. Tapi satu, jangan menjatuhkan satu sama lain. Menjadi hebatlah tanpa merendahkan orang lain. Menjadi tinggilah kamu tanpa kamu harus merendahkan orang lain. Kalau bisa kita sama-sama tinggi, kalau bisa kita sama-sama hebat, kalau bisa kita sama-sama rukun. Ya, masing-masing aja udah. Bang Ipul boleh minum gak sih? Haus. Boleh gak sih? Terserah. Dia mau live IG, mau live TikTok. Ya, yang jelas gue pengen ketemu tuh sama katanya yang B itunya infeksi. Pengen banget ketemu. Gue pengen tanya siapa yang melakukan itu. Kita kan kalau mau tahu kan langsung tanya ke korban kan. Gak perlu nanya lagi si Dewi Persik kan. Nanya ke korban kan. Iya gak? Misalkan namanya nih
Namanya misalkan, gue sebut salah satu penonton di sini. Ini gosip demi meluruskan. Ya, DP kalem sekarang, alhamdulillah. Minum. Misalkan namanya Feby. Ya, kan Dewi bilang kan nih. Nih, kita ulang lagi yuk guys. Mari kita mengulang.